yaitu di lampiran dua lampiran awal setelah surat Al-Anfal, lalu dilanjutkan surat At-Taubah juz 10, 2 lampiran lah kurang lebih. Itu di situ satu-satunya surat yang di awalnya tidak ada tulisannya basmalah. Dan memang ketika kita mau membaca di awal surat At-Taubah, kita diharamkan membaca basmalah. Kenapa kok kita diharamkan membaca basmalah ketika di At-Taubah? Ini beberapa ulama ada beberapa alasan. Yang pertama adalah surat At-Taubah di situ menerangkan tentang tentang orang-orang munafik. Perintah Allah tentang memerangi orang-orang munafik. Jadi di dalamnya cerita perang terhadap orang munafik. Makanya di awal surat kita tidak diperbolehkan membaca basmalah, hukumnya haram. Alasan yang kedua yaitu ada ulama yang berpendapat bahwa surat At-Taubah itu terusan dari surah Al-Anfal. Jadi sambungan dari surat Al-Anfal. Makanya kita diperbolehkan di akhir surat Al-Anfal langsung kita teruskan ayatnya tanpa wakaf, itu diperbolehkan. Karena memang sebagian ulama berpendapat bahwa At-Taubah itu terusan dari Al-Anfal, lanjutan dari surat Al-Anfal. Itu alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga ialah memang pada waktu dulu, pada waktu Nabi mengajarkan Al-Quran kepada sahabat, Nabi pun tidak pernah mengajarkan di awal surat At-Taubah itu membaca basmalah. Nabi tidak pernah mengajarkan dan tidak pernah membaca di surat At-Taubah, di awal At-Taubah itu Nabi tidak pernah mengajarkan dengan bacaan basmalah. Maka dari itu ulama berpendapat, jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa awal surat At-Taubah itu haram hukumnya membaca basmalah. Itu hukum yang kedua. Hukum yang ketiga adalah sunnah. Membaca basmalah hukumnya sunnah, yaitu ketika membaca tiap-tiap awal surat. Di awal-awal surat Al-Quran itu di awalnya itu kita disunnahkan membaca basmalah, kecuali 2 surat tadi. Yang pertama surat Fatihah, yang kedua surat Taubah. Kalau Fatihah itu tidak sunnah tapi malah wajib. Yang At-Taubah tidak disunahkan tapi malah haram. Selain 2 surat ini, ketika kita membaca di awalnya itu kita disunahkan membaca basmalah. Itu hukum yang ketiga. Hukum yang keempat adalah hukumnya makruh. Makruh itu dilaksanakan boleh-boleh saja, tetapi lebih baik tidak dilaksanakan. Itu makruh. Yaitu membaca basmalah di tengah-tengah surah At-Taubah. Di tengah-tengah surah At-Taubah. Kalau di awal At-Taubah tadi hukumnya haram, tetapi ketika di tengah-tengah, di ayat kedua, ketiga, sampai yang tengah-tengah, sampai yang terakhir, itu kita dimakruhkan membaca basmalah. Jadi lebih baik ketika kita membaca di tengah-tengah At-Taubah, kita tidak usah membaca basmalah. Hukumnya makruh. Hukum yang kelima adalah membaca basmalah hukumnya mubah, yaitu ketika membaca ayat Al-Quran di tengah-tengah surah, di tengah-tengah surat, kecuali tadi surat At-Taubah, ya kecuali surat At-Taubah, sebab di tengah surat At-Taubah tadi hukumnya adalah makruh. Jadi selain di surat At-Taubah, di tengah-tengah surat At-Taubah itu kita membaca basmalah itu diperbolehkan, hukumnya mubah atau jaiz, boleh-boleh saja. Tanpa basmalah boleh, gak apa-apa. Diawali dengan basmalah juga gak apa-apa kalau di tengah-tengah surat, kecuali surat At-Taubah. Sahabat video, itu tadi beberapa hukum membaca basmalah. Dan untuk kali ini kita cukup sekian dulu untuk
pembahasan basmalah selanjutnya kita bahas besok-besok. Segala kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.